Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan pembahasan Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julajil rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala yaitu Al-Wasi' yang maha luas. Nama ini disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 115 Allah Ta'ala berfirman Fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kalian berpaling maka di sana ada wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 247 Allah berfirman wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan dia maha luas lagi maha mengetahui. Ya. Dan juga disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian adalah karunia dari Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Itu di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala yaitu Al-Wasi' yang maha luas. Adapun as-sa'ah di dalam bahasa Arab itu naqidul daik ya dayik naqidul dayik kebalikan dari kesempitan ya. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani as-sa'ah tuqalu fil amkinah wa fil hal wa fil fi'li kal qudrah wal judi wa nahwi dzalik. Kata sa'ah dalam bahasa Arab itu dikatakan untuk tempat. Ya disebutkan juga Al-Jazazi kasratu ajza'i syai'. Namanya luas itu kasratu ajza'i syai' yang volumenya besar itu luas. Biasanya digunakan untuk tempat atau terkadang untuk keadaannya lapang luas. Atau untuk perbuatan seperti qudrah wal jud ya. Ya, kekuasaannya luas, kedermawanannya luas. Itu biasa digunakan dalam bahasa Arab. Adapun mana pada hak Allah Ta'ala, di sini disebutkan oleh banyak ulama, tapi kita nukil saja dari Syekh As-Sa'di. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir As-Sa'dinya, Al-Wasi sifat wa na'ud muta'alliqatuha bihaisu la yuhsi ahadun sana'an alaihi bal huwa kama asna ala nafsih wasi'ul azamah was sultan wal mulk wasi'ul fadli wal ihsan azimul judi wal karam. Al-Wasi yang maha luas sifat-sifatnya dan maha luas apapun yang terkait dengan sifatnya, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghitung pujian atas Allah Ta'ala. Akan tapi Allah sebagaimana apa yang dia pujikan atas dirinya, yang maha luas keagungannya, maha luas kekuasaannya,
yang luas karunia dan kebaikannya, yang agung kedermawanan dan kemurahannya. Juga beliau melanjutkan Al-Wasi juga ya, mencakup kata beliau jami'as sifatin na'ud, luas di dalam seluruh sifat-sifatnya. Fahuwal wasi fi ilmihi, maka dia maha luas di dalam ilmunya. Wahuwal wasi fi ghinahu, dia maha luas di dalam kekayaannya. Wahuwal wasi fi fadlihi wa in'amihi wa judihi, dia maha luas di dalam karunia, nikmat-nikmat dan kedermawanannya. Wahuwal wasi fi quwwatihi wa 'azamatihi wa jabarutihi, dia maha luas di dalam kekuatannya, di dalam keagungannya dan di dalam kekuasaannya. Wahuwal wasi fi qudratihi, dan dia maha luas di dalam kemampuannya. Al-wasi fi hikmatihi, maha luas di dalam hikmahnya. Wahuwal wasi fi maghfiratihi wa rahmatihi, dan dia pun luas di dalam ampunan dan rahmatnya. Intinya dia maha luas di dalam seluruh sifat-sifatnya. Syekh Al-Ashqar ya, Al-Ashqar menyebutkan jejak dari keluasan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini tidak disebutkan semuanya, hanya disebutkan sebagian saja, tapi mudah-mudahan ini tergambarkan oleh kita bagaimana luasnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sa'atu judillahi wa karamihi, luasnya kedermawanan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun luasnya kedermawanan dan kemurahan Allah taala, kebaikannya, bagaimana Allah taala melapangkan ya, nikmat-nikmat, maka ini bab yang sangat besar. Ya, ketika seorang hamba itu memperhatikan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, apa yang mengalir di sungai-sungai dan taman-taman di bumi, ya, dari timur sampai ke barat, apa yang Allah keluarkan dari tanaman-tanaman di bumi, pohon-pohon, buah-buah dan lain sebagainya. Semua yang ya, makhluk bisa mengambil manfaatnya dari semua ciptaan Allah Ta'ala, maka itu menunjukkan luasnya kedermawanan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita singgung di sini pembahasan tentang nama Allah Ar-Rahman ya, di mana Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Mukhtasar Sawa'iqul Mursalah, anta law ta'amal alam bi ainil basirah la ra'aitahu mumtalian bi hadhihi rahmah al-wahidah kamtila'il bahri bima'ihi wal jawi bihawaihi. Anda, seandainya Anda memperhatikan alam semesta ini dengan kacamata ilmu, Anda akan melihat alam semesta ini dipenuhi dengan rahmat Allah yang satu, yang Allah turunkan hanya satu saja, dan Allah simpan 99 untuk merahmati hambanya nanti pada hari kiamat. Untuk rahmat yang satu ini ya, sebagaimana penuhnya samudra oleh airnya, sebagaimana penuhnya angkasa oleh udara, penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Semua yang kita rasakan berupa kenikmatan, wa ma bikum bi nikmatin faminallah, nikmat apapun yang kau rasakan semuanya dari Allah Ta'ala. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tusuha, seandainya kalian menghitung nikmat Allah pasti kalian tidak bisa menghitung. Itu semua adalah bagian dari kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terlebih lagi kedermawanan Allah Ta'ala itu terlihat pada hidayahnya, dan ini adalah merupakan rezeki yang paling mahal ya, yang tidak semua orang diberikan, hanya orang-orang yang Allah cintai saja. Kenikmatan yang dengannya ditentukan kebahagiaan kehidupan seorang di dunia, kelapangan pikirannya, dan juga dengan sekadar hidayahnya itu yang menentukan keberuntungan dan derajat dia nanti di akhirat. Ya, ini sangat banyak sekali. Ya, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 247, wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah firman, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kepada orang yang berinfak, Allah melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia Maha luas lagi Maha mengetahui. Lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan pelipat gandaan pahala, siapa yang tidak. Kemudian yang kedua, luasnya sa'atu ilmillah, luasnya ilmu Allah Ta'ala. Ya,
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 98, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ya, hanyalah sesembahan kalian adalah Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, dan ilmunya meliputi segala sesuatu, luas. Ya. Li sa'ati ilmillahi fa innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Karena luasnya ilmu Allah Ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang samar bagi Allah Ta'ala di bumi maupun di langit. La min jamad wala minal hayawan wala nabat sawa'an kana saghiran aw kabiran dhahiran aw khafiyan. Ya sama saja ya, dari benda mati, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, sama saja yang kecil, yang besar, yang zahir maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui seluruhnya. Makanya Allah membuat permasalahan lina'rifa ala sa'ati ilmillahi tabaraka wa ta'ala, agar supaya kita mengetahui luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau firman dalam surat Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya bumi ini ya, berupa pepohonannya dijadikan sebagai pena dan samudra ya itu ditambahkan setelahnya itu dengan 7 samudra lagi itu dijadikan sebagai tinta, maka tidak akan habis kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Setiap Allah hendak menciptakan, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak maka Allah hanya mengatakan kun, maka jadilah hal tersebut. Di antara kalam Allah itu Al-Qur'an ya. Kalau dituliskan saja itu semua pepohonan di bumi dijadikan sebagai pena dan samudranya ditambahkan dengan 7 samudra lagi sebagai tinta, itu tidak akan bisa menuliskan kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Itu bagian dari ilmu Allah Ta'ala. Kalau kita saja masing-masing di sini diberikan pena ya, kemudian disuruh menuliskan ilmunya, kira-kira berapa pena yang bisa kita habiskan? Sangat sedikit. Tapi bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, dalam Al-Kahfi ayat 109 Allah berfirman, kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada ya. Sebelumnya qulau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah seandainya samudra itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, tentu samudra itu akan habis sebelum habisnya kalimat-kalimat Rabbku, meskipun didatangkan tinta yang semisal dengannya tadi. Ya. Kemudian sa'atu rahmatillahi wa maghfiratihi, luasnya rahmat Allah dan ampunannya. Allah Ta'ala firman dalam surat Al-A'raf ayat 156, adzabi usiba bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Azabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, sementara rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Dan tadi sudah kita sebutkan ya bagaimana ucapan Ibnu Qayyim yang menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam ampunannya, di antara rahmat Allah adalah maghfirahnya, ampunannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara perkara yang menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Ta'ala juga ya surat Ghafir ayat yang ke-7. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana ucapan para pemanggul aras, malaikat pemanggul aras. Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Wahai Rabb kami,
rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Allah menggandengkan sifat rahmat dengan sifat ilmu. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, alam atas, alam bawah, dari yang pertama sampai yang terakhir, tidak ada yang lepas dari ilmu Allah taala. Begitu juga dengan rahmatnya, begitu luas. Ya, segala sesuatu yang diilmui Allah taala, maka dia diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, dan lindungi mereka dari azab jahim. Kemudian yang keempat, sa'atu khalqillahi ta'ala wa sun'ihi, luasnya makhluk Allah Ta'ala, ya, atau ciptaan Allah Ta'ala dan perbuatannya. Ya. Allah firman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ketiga, wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dialah yang telah menghamparkan bumi dan dia yang menjadikan padanya gunung-gunung dan sungai-sungai. Ya, kita tahu bahwa bumi itu begitu luas, apalagi langit begitu luas. Kan tapi Allah punya makhluk yang lebih besar dari itu semua, yaitu Al-Kursi. Sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Allah berfirman, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, ya, kursinya meliputi langit dan bumi. Besar sekali. Di atas kursi ada yang lebih besar lagi, yaitu arsy. Ya. Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Muhammad bin Abi Syaibah, dihasankan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Rasul bersabda, ma samawatu sab'u fil kursi ila ka halqatin mulqatin bi ardin falatin. Ya. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halaqah. Tilka halqah. Tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Dan keutamaan aras dibanding dengan kursi seperti keutamaan padang yang luas tadi dibandingkan dengan cincin tadi. Jadi langit yang begitu luas, tidak hanya 1, 7 lapis langit. Semuanya disatukan dibandingkan dengan kursi hanyalah seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Dan kursi dibandingkan dengan aras tidak ubahnya seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Sementara Allah berfirman, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Allah besar di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya. Ya. Kemudian luasnya syariat Allah Ta'ala. Ya. Wasi'un fi syariati wa hikmatihi. Dia luas dalam syariat dan hikmahnya. Ya. Wa min huna fa inna syari'ata allati anzalaha Allah tafi bi kulli hajatil ibad. Ya, di sini di antaranya syariat Allah yang Allah turunkan itu mencukupi seluruh kebutuhan hamba. Seluruh kebutuhan hamba itu ya, seluruhnya detail. Agama ini membahas dengan detail semua kebutuhan hamba. Luas sekali pembahasannya. Ya. Yusau alaihim fi dinihim, yang meliputi mereka di dalam agama mereka. La yukallifuhum ma laisa fi wus'ihim, dan Allah tidak membebani mereka dengan perkara yang di luar kemampuannya. Luas ini. Sehingga kita menjalankan syariat Islam itu penuh keluasan. Penuh rukhsah, ya. Ada keringan-keringanan di dalam melaksanakan ibadah ini. Luas. Ya. Hanya Allah seringkali berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, la hududa li hadhihi sifah, yang menunjukkan akan luasnya, ya, sifat luasnya Allah Ta'ala. Di antaranya tidak ada batasan di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Wallahu wasi'un fi ghairi dzalika minas sifat,
dan Allah ya, maha luas di dalam selain dari itu dari sifat-sifat. Wa huwa wasi'un fi qudratihi, dia luas di dalam kekuasaannya. Wasi'un fi hilmihi, luas di dalam kesabarannya. Ya, tidak cepat mengadab. Ya, tapi memberikan tangguh, ya, memberikan kesempatan hambanya untuk bertobat. Al-wasi' huwa alladhi la nihayata li sultanihi wa ihsanihi wa ginahu wa atayahu wa hilmihi wa rahmatihi wa la yusufu bihadhihi sifah ala hadan nahwi ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah maha luas yang tidak ada batasan di dalam kekuasaannya, di dalam kebaikannya, di dalam kekayaannya, di dalam pemberian-pemberiannya, di dalam kesabarannya, di dalam rahmatnya. Dan tidak ada yang disifati dengan sifat seperti ini kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Farahmatul ibad wa ihsanuhum wa ginahum wa hilmuhum ma ma'adumat fa inallaha hududan tuntaha ilaiha. Maka rahmat hamba, kebaikan hamba, kekayaan hamba, kesabaran hamba, meskipun itu besar, maka semuanya itu memiliki batasan yang berakhir padanya. Tapi tidak dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. La hududa li hadhihi sifah. Allah tidak ada batasan di dalam sifat-sifat tersebut. Maha luas. Ya, itulah ya, asar-asar yang menunjukkan kepada kita akan sifat luasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Wasi? Yang pertama tentunya mahabbatullah, semakin kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Semakin kita merasakan nikmat-nikmatnya, semakin kita cinta. Jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin kita mengetahui kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, pasti kita semakin cinta. Yang kedua, semakin kita mengenal akan kesempurnaan Allah Ta'ala, pasti akan membuat kita semakin cinta. Ya. Yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wahwal wasiul maghfirah, dia yang maha luas ampunannya. Wasiul fadli wal judi wal ata, yang luas karunia, kedermawanan dan pemberiannya. Wasiul hikmati wal adli, yang luas hikmah dan keadilannya. Ina man hadhihi ba'du sifatihi yuhabu yajibu ay yuwajjaha lahul hubba kullah atau al-hubbu kulluhu. Maka yang ya, ini sebagian sifat-sifatnya yang kita sebutkan, kesempurnaan sifatnya. Yang sifat-sifatnya sebagai seperti ini wajib untuk kemudian diarahkan seluruh kecintaan kepadanya. An yastahiya minhu, wajib baginya untuk kita malu kepadanya. Haqqul haya, dengan rasa malu yang sesungguhnya. Wajib untuk an yuwaqqara yu'azzama wa yu'ajjal, wajib untuk dimuliakan, diagungkan, ya. Ya, yang seperti ini, ya. Yang sifat-sifatnya yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian buah yang kedua, inna ta'abbuda lillahi ta'ala bismihi al-wasi yaftahu baban wasi'an minal amli wa raja' indama taghliqu abwabu rizq. Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan nama Allah Al-Wasi, yang maha luas, ini akan membuka pintu yang luas, ya, dari angan-angan, ya, harapan tatkala pintu rezeki tertutup. Wa indama tashtadul karub, ketika kesulitan itu semakin kuat, ya. Wa yuwaswisu syaitanu fi sadr, dan setan mewaswas, ya, membisikkan ke dalam dada. Wa yu'idu bisyarri wa yabussu ya'sa, ketika setan itu menjanjikan akan keburukan dan dia menyebarkan keputusasaan di dalam hati. Maka tatkala mengingat nama Allah Al-Wasi, ini akan membukakan pintu yang sangat besar, yang luas, ya, sehingga kita tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha luas. Apapun masalah kita itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk merubahnya. Qaribul diyar,
dekat ya. Perubahan Allah Ta'ala itu dekat. Sangat mudah Allah untuk membalikkan sebuah keadaan. Maka jangan pernah berputus asa. Li'anna al-mu'min hinama yatadakkaru sa'ata rahmatillahi ta'ala wa fadlihi wa qudratihi wa hikmatihi fa inna sahabal ya'si wa dayyiki tanqashi'u haitsu inna didda dayq as'ah. Maka seorang muslim, seorang mukmin tatkala dia mengingat akan luasnya rahmat Allah Ta'ala, luasnya karunia dan kekuasaan dan hikmahnya, maka awan keputusasaan dan kesempitan maka itu akan sirna, karena kebalikan dari kesempitan adalah keluasan. Wasa'ah min ma'anil asasiyah lismihi subhana al-wasi, dan keluasan merupakan makna yang pokok ya, yang asasi untuk nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi, yang Maha Luas. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi kesempitan, ingatlah nama Allah Al-Wasi, yang Maha Luas. Menjadikan ringan ya, menjadikan luas ya, kesempitan yang kita rasakan. Ya, akan mendatangkan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, idza ta'abbuda lillahi ta'ala bismihi al-wasi ya yaruddu wasawis syaitan wa i'adahu bisyarri wal faqri wal bukhli wa adamil infaqil mali fi muhabbillahi ta'ala fa idza alima al-abdu sa'ata rizqillahi wa khazainihi allati la tanfad kana hadzal ilmu wal yaqin dafi'an li hadhil wasawis wa dafi'an ila judi fi sabilillahi azza wa jal raja'an rahmatihi wa thawabihi. Sesungguhnya seorang beribadah dengan nama Allah Ta'ala Al-Wasi ini akan menepis was-was syaitan dan janji-janji mereka dengan keburukan ya. Mereka biasa menakut-nakuti kita dengan keburukan, dengan kefakiran, kebakhilan, dan tidak mau menginfakkan harta di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja syaitan. Ya, agar supaya kita takut kalau berinfak, takut miskin, takut kurang dan lain sebagainya. Ya. Maka dengan mengingat nama Allah Al-Wasi ini akan menghilangkan semuanya. Jika seorang hamba itu mengetahui akan luasnya rezeki Allah Ta'ala dan mengetahui akan perbendaharaan Allah Ta'ala yang tidak akan pernah habis, maka ilmu dan keyakinan itu ya akan menepis was-was tersebut dan justru akan mendorong seseorang untuk dermawan di jalan Allah Ta'ala dan mengharapkan rahmat dan pahalanya. Atau firman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kepada perkara-perkara yang keji. Ya, di antaranya kebakhilan. Sementara Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia darinya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ya. Kemudian yang keempat, adamul qunut min rahmatillahi ta'ala wa maghfiratihi. Ya, buah dari mengimani nama Allah Al-Wasi yang Maha Luas, ini akan menghilangkan keputusasaan dari rahmat dan ampunannya. Dzalika hinama tazilu qadam wa yaqaul 'abdu fil ma'siyah. Ini tatkala tergelincirnya kaki dan seorang hamba terjatuh dalam kemaksiatan. Fayatadakkarul 'abdu ismahu subhana al-wasi. Kemudian hamba tersebut mengingat nama Allah Ta'ala Al-Wasi wa annahu wasi'ul maghfirah, bahwasanya dia itu maha luas ampunannya. Fahina idin yusri raja'u fil qalbi, maka ketika itu harapan itu akan tersebar di dalam hati. Wala yakunu li syaitan mahalun fi taqniti min rahmatillahi ta'ala alladhi yaqa'ul abdu fi ma'siyatillahi ta'ala thumma yuqannituhu.
Maka ketika itu tidak ada tempat bagi setan untuk membuat hamba itu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, yang dimana hamba tersebut terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian setan berusaha untuk menjadikan hamba tersebut berputus asa dari ampunannya. Setan seperti itu. Ketika kita berbuat kesalahan, dia akan membesar-besarkan hal tersebut, menjadikan kita putus asa. Kita akan dijadikan malu oleh manusia, ya, membuat kita berputus asa, kayaknya tidak ada lagi kesempatan. Itu setan, ya. Banyak orang sampai bunuh diri ya gara-gara sebuah kesalahan, padahal dia punya Rabb yang Maha Pengampun, ya. Kemudian yang kelima, al-iktibatu bi syari'atillahi azza wa jalla allati wasi'at kulla khairin wa wasa'allahu azza wa jalla fiha ala ibadihi wa lam yaj'al fiha dayyiqan wala harajan. Buah dari mengimani nama Allah itu kita semakin gembira, senang dengan syariat Allah Ta'ala, yang syariat itu meliputi seluruh kebaikan. Semua kebaikan di dunia, di barzah dan di akhirat itu ditunjukkan oleh syariat ini, ya. Dan Allah meluaskan di dalam syariat itu bagi hamba-hambanya, tidak menjadikan dalam syariatnya itu kesempitan maupun kesulitan, ya. Kemudian bergembira dengan hidayahnya, dan dia berusaha untuk mencari sebab-sebab untuk agar supaya dia tetap mendapatkan hidayah tersebut, istiqomah dan mendakwahkan syariat tersebut, dan berjihad di jalan Allah untuk menyebarkan syariatnya dan menyampaikan syariatnya kepada orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan hidayah tersebut. Allah firman dalam surat Al-Isra ayat 90, ayat yang ke-9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kemudian Allah Ta'ala firman juga di dalam surat Al-An'am ayat 38, wa ma faratna fil kitabi min syai', kami tidak tinggalkan di dalam kitab itu sesuatu pun, penjelas segala sesuatu. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 89 terfirman, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, dan kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Kemudian Allah firman juga dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian di dalam agamanya. Juga Allah firman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ya, membuat kita betul-betul leluasa dengan agama ini. Agama ini agama yang mudah. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-6, at-takhalluq bihadhihi sifah al-karimah bima yunasibu qudratal insan wa hududahu. Ya, buah mengimani nama Allah al-wasi' maha luas, ya, kita berusaha untuk berakhlak dengan sifat yang mulia ini, dengan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan batasan kita. Wadzalika bi an yas'al mu'min bi an yakuna wasi'al khalq wasi'as sadr musi'an bi idzillahi ala ibadihi azza wa jal bima yaqdiru alaihi min malin aw jahin aw ilmin fayasa'uhum bi khuluqihi wa adabihi wa yabdalu juhdahu fi tawsi'ati alal musabina minhum fi malihi aw nafsihi fa yu'in muhtajan wa yuwasi makruban wa yuyassiru ala mu'sirin wa di'an nasba'ainahu qawluhu ta'ala qawlu sallallahu alaihi wasallam man faraja min an mu'min kurbatan farajallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Ya, berakhlak dengan akhlak, ya,
keluasan tersebut ya, sesuai dengan kemampuan dan batasannya. Hal tersebut dengan seorang mukmin itu berusaha menjadi orang yang luas akhlaknya, artinya memiliki akhlak yang baik, luas dadanya, yang sabar menghadapi keburukan-keburukan dari hamba Allah Ta'ala, dan berusaha untuk meluaskan dengan izin Allah Ta'ala ya, keadaan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dengan perkara yang dia mampu ya, berupa harta, kedudukan, ilmu, maka dia meluaskan mereka dengan akhlaknya dan dengan adabnya, berusaha untuk membantu meluaskan urusan orang lain, dan dia mencurahkan seluruh kemampuannya untuk meluaskan orang-orang yang terkena musibah di antara mereka, baik terkena musibah di dalam hartanya maupun pada jiwanya, dan membantu orang yang membutuhkan, meluaskan makruban, kesulitan-kesulitan mereka, memudahkan orang yang kesulitan, dan dia letakkan di pelupuk matanya sabda Rasulullah SAW, man faraja min mu'min kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan solusi ya, membebaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, maka balasannya Allah akan memberikan solusi dan Allah akan membebaskan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Dan dibebaskan dari kesulitan hari kiamat itu jauh lebih berharga dari dibebaskan dari kesulitan pada di dunia ini. Itu balasannya luar biasa. Barang siapa yang memberikan jalan keluar, membebaskan dari kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membebaskan dia dari kesulitan, dari banyak kesulitan nanti pada hari kiamat. Itu dia letakkan di pelupuk matanya, sehingga dia berusaha untuk memudahkan saudara-saudaranya, memberikan solusi kepada saudara-saudaranya untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nah, itulah buah-buah yang bisa kita ambil dari mengimani nama Allah Al-Wasi. Nah, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Satu-satu dulu, Pak. Dijelaskan. Satu-satu dulu. Yang pertama adalah dalam kehidupan manusia gitu ya. Apakah itu umat Islam ataupun orang non-Islam, bukan Islam, orang kafir gitu. Itu arah kehidupan itu luasnya itu lebih kepada luas kepada aspek keduniaan, Ustaz ya. Bukan aspek keakhiratan, dan itu mereka berlomba-lomba untuk mengejar itu, dan tidak sedikit pula di antara kita umat muslim yang terjerat dengan luas keduniaan. Jadi kehidupannya ya mengejar keluasan dunia daripada keluasan akhirat. Ini penyebabnya apa ya, Ustaz? Itu yang kesatu. Penyebabnya apa dan bagaimana cara sebaiknya kita memahami aspek luas, kalau sifat wasi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dihubungkan dengan yang barusan terakhir dijelaskan, sifat wasi ini apabila dipahami dengan benar menyebabkan kita juga luas dalam banyak hal ya, dalam ilmu, dalam harta dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Satu-satu dulu. Saya suka lupa kalau ya, saya jawab dulu yang pertama ya. Terkait dengan ya kebanyakan manusia itu orientasinya dunia. Memang seperti itulah. Ya, dunia itu menyenangkan. Dunia itu menyilaukan, hijau. Makanya Allah sifati dunia itu dengan laibun, walahwun, wazinatun. Dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah firman, "Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur."
Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Menipu dia. Membuat kita itu bersemangat untuk mengejarnya. Padahal itu hanya sedikit dan sebentar. Dan itu menipu kita. Ya, sehingga kita fokusnya ke sana, padahal sesungguhnya harusnya kita fokusnya itu ke kampung tempat kembali kita yang sesungguhnya. Ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Ini hanya satu fase saja yang harus kita lewati agar supaya kita beruntung di negeri, ya, di negeri yang sesungguhnya. Allah firman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kalian hanyalah disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Di dunia ini sebentar, sedikit. Kalau kita mengharapkan di dunia sangat sedikit, penyempurnaannya nanti kapan? Di hari kiamat baru disempurnakan balasannya. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita kesuksesan di dunia seringkali menipu. Padahal belum tentu dia sukses di dunia, di akhirat dia sukses. Sukses yang sesungguhnya adalah itu. Tatkala dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, ini sukses yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Maka di antara resep yang disebutkan oleh Rasulullah SAW agar supaya kita tidak tertipu, dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, ya, hadis ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, aksiru dzikra hadhimil ladat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu kematian. Kenapa Rasul mengingatkan seperti itu? Karena kecenderungannya manusia itu kalau tidak diingatkan dengan kematian, ya dia akan ugal-ugalan di dunia. Dia akan terobos semua rambu-rambu agama. Ya. Di antara faidah kita banyak mengingat kematian. Yang pertama, mengingat kematian itu adalah ibadah tersendiri. Sebagaimana kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan ibadah, ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal afal adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun batin. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian, itu menunjukkan mengingat kematian perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, dan itu adalah amalan batin. Diperintahkan menunjukkan kalau kita banyak mengingat kematian itu ibadah tersendiri yang dengannya kita dapat pahala, dapat keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat kematian itu sebuah ibadah tersendiri. Yang kedua, dengan banyak mengingat kematian kita tahu bahwa kehidupan di dunia itu bukan unlimited tapi terbatas dan batasannya sebentar. Ya, la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menunda ajal seseorang ketika telah datang ajalnya. Dan kita nggak tahu ajal kita. Berapa banyak yang keluar rumah nggak pulang kecuali jadi bangkai. Duduk di kursi kantornya nggak dia bangun kecuali dimandikan jadi bangkai. Tidur dipindahkan ke tempat pemandian. Gak ada yang tahu. Dan batasan usia kita sebentar. Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Qalla man yujawizu dzalik. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Sebentar. Dan kalau sudah datang ajal itu enggak ada yang bisa nolak. Hatta orang kuat, orang sehat, orang berkuasa nggak bisa nolak, nggak bisa lari. Karena datang dari yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Dalam surat Al-An'am ayat 61 ada firman, wal qahiru fawqa ibadih, dia adalah al-qahir. Ya, pernah kita bahas al-qahir ya. Dia yang maha mengalahkan di atas hamba-hambanya. Wa yursil alaikum hafadzatan, dan dia mengirim kepada kalian para malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, sampai ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, tawaffat rusuluna.
rasul-rasul kami, utusan kami akan mewafatkannya. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan pernah melalaikan tugasnya. Kan ada jeda, ditangguhkan, nggak ada, mereka betul-betul menjalankan tugasnya. Dalam ayat yang lain, surat dalam Al-Waqi'ah ayat 60 atau firman, nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kamilah yang menetapkan kematian di antara kalian dan kami tidak akan dikalahkan. Silakan kalau kita punya kekuatan, silakan. Tapi kita, Allah tidak akan bisa dikalahkan. Tunduk semuanya, nggak ada bisa menolak. Nggak ada yang bisa minta di akhir, karena ada. Kita sembunyi kemanapun, kematian itu akan datang mendatangi kita. Dalam ayat yang lain terfirman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kau berada, kematian itu akan mendatangimu meskipun kau berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Dari surat Al-Qiyamah, Allah firman, Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, dia akan mendatangimu, akan menjumpaimu, dan kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak, dan akan diberitakan kepada kalian apa yang pernah kalian lakukan. Gak bisa ngalak, gak bisa lari. Nah, ini pentingnya kita mengingat kematian, karena kematian sesuatu yang pasti dan kita nggak bisa mengelak. Sementara cita-cita kita, angan-angan kita itu belum tentu terjadi. Dan juga banyak mengingat kematian akan membuat kita menjadi cerdas. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, dihasan oleh Syekh Albani dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, Ayyul mu'minina akyas, siapa yang beriman yang paling cerdas? Apa jawaban Rasulullah SAW? Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Itu ciri orang cerdas, banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Mereka inilah orang cerdas. Inilah orang visioner. Gak cuma berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan masalah dunia. Tidak. Dia berpikir ribuan tahun, jutaan tahun di negeri keabadian. Itu orang cerdas. Makanya Kais, kata para ulama, adalah orang yang senantiasa dia memikirkan akibat dari apa yang dia ucapkan. Akibat dari apa yang dia perbuat. Itulah orang cerdas. Pikirannya jauh ke depan. Yaitu diantara kiat-kiat untuk agar supaya kita tidak menjadi anak-anak dunia. Karena kata Ali bin Abi Thalib, ya, dunia itu sekarang sudah bergegas meninggalkan kita, apalagi 40 tahun ke atas, sudah dunia itu sudah bergegas meninggalkan kita, sementara akhirat itu datang untuk menjemput kita, sudah dekat. Dan masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan sampai kalian menjadi anak-anaknya dunia. Hadal yaum amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini waktunya untuk beramal. Dan belum ada hisab. Besok setelah kita mati yang ada hisab, enggak ada amal. Maka gunakan semaksimal mungkin. Apalagi di sini sekarang kita alhamdulillah Allah sampaikan kepada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini kesempatan emas. Makanya kita di akhir 10 hari ini atau di tanggal 9, ya dari awal juga kita diperintahkan untuk bertakbir. Tapi terlebih lagi ya takbir muqayyad ya, yang dilaksanakan setiap selesai sholat, yaitu dari tanggal 9. Itu dalam rangka untuk apa? Syukur nikmat. Allah sampaikan umur kita ke 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kalau 10 hari di akhir bulan Ramadan orang sudah pada tahu ya keutamaannya. Makanya mereka berlomba-lomba untuk beramal soleh, itikaf dan sebagainya. Tapi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah sedikit orang yang menyadarinya. Padahal para ulama beda pendapat mana yang lebih agung, lebih mulia,
10 hari di 10 malam di akhir bulan Ramadan atau 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ya. Banyak ulama yang lebih menetapkan 10 hari bulan Zulhijjah ini adalah yang lebih utama karena terkumpul banyak ibadah. Dan Rasulullah SAW bersabda dan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyam al-ashr. Yaqulu, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Qala, "Wala jihad fi sabilillah." Qala, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'." Rasulullah SAW, tidaklah hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Amal soleh dilakukan pada hari ini lebih Allah cintai. Para sahabat sampai bertanya, apakah yang menandainya, apakah bisa menandainya jihad fisabilillah? Bahkan jihad fisabilillah pun kata Rasul tidak bisa menandinginya, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada sesuatu pun dari semua itu yang kembali, artinya dia mati syahid. Itu yang bisa menandinginya. Ini luar biasa ini. Sayang kalau kita kemudian 10 hari terakhir ini menyanyiakan waktu-waktu yang ada. Ini waktu-waktu yang berkah. Banyak beramal soleh. Ya. Jangan sampai nanti kita menyesal. Bagaimana penyesalan orang-orang kafir? Allah gambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli amalu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Orang kafir ketika mati, sampai ketika kematian datang kepada seseorang dari mereka, apa yang mereka katakan? Wahai Rabbku, kembalikan aku. Mereka ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Agar supaya aku melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ketika kita di dunia diberikan kesempatan hidup, diberikan kemampuan untuk beramal soleh, kemudian kita sia-siakan, itu akan menjadi penyesalan. Maka Allah Ta'ala berfirman, sama sekali tidak, itu hanya ucapan yang diucapkan saja, nggak ada faedahnya. Dan di hadapan dia ada barzah, ada dinding yang menghalangi dia untuk bisa kembali ke dunia ini. Sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Penyesalan. Ya, jadi gunakan waktu yang ada, waktu yang berkah ini untuk banyak beramal soleh. Itu di antara kiatnya tadi ya, banyak mengingat kematian. Di dalam mengingat kematian itu banyak faedahnya. Juga satu lagi ya, disebutkan ada kok ya, di dalam At-Tadhkirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kata dia, man aksara dzikral maut ukrima bisalasah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jili taubah. Dia akan cepat bertobat. Dia tidak akan terus-menerus dalam maksiat. Ketika terjatuh dalam maksiat, dia akan cepat bertobat. Kali itu dia akan mati. Dan dia nggak tahu apakah dia sempat bertobat sebelum mati atau tidak. Maka akan membuat dia bersegera dalam tobat. Yang kedua, qana'atil qalb. Dia akan dimuliakan dengan hati yang qana'ah. Cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Semuanya akan ditinggalkan. Kemudian nasyatil ibadah, dia akan dimuliakan dengan giat dalam ibadah, semangat dalam ibadah. Wa nasyal maut, barang siapa yang lupa dengan kematian, ujila bisalasah, maka dia akan dihukum dengan tiga perkara. Yang pertama, taswifit taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Yang kedua, tarkir ridha bil kafaf, dia tidak akan ridho dan pencukupan Allah Ta'ala. Padahal Allah berikan kecukupan. Kalau nggak cukup mati dia. Allah berikan kecukupan. Yang ketiga adalah at-takasul fil ibadah. Dia akan malas dalam ibadah. Kalau tidak banyak mengingat kematian. Maka mengingat kematian itu adalah ibadah tersendiri. Dan dia mendatangkan banyak faidah. Agar supaya kita sadar ya, ini bukan kampung kita. Kita hanya sekedar lewat saja di sini. Kampung yang sungguhnya adalah akhirat. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Itu Pak ya. Nah, terus berikutnya. Sudah. Ya. Keluasan Allah Subhanahu wa taala tadi dihubungkan dengan
munculnya harapan besar dari kita ya terhadap ampunan Allah, kemudian keluasan-keluasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyeimbangkan antara khauf dan harapan tersebut dikaitkan dengan sifat wasi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga khauf juga menjadi sesuatu yang penting gitu. Iya. Bagus ya. Bagaimana kita mengendalikan khauf dan roja. Khauf dan roja itu seperti dua sayap yang kalau tidak seimbang ya itu akan membinasakan. Cuman kapan kita harus banyak khauf, kapan kita harus menguatkan roja. Yang harus kita kuatkan roja ketika kita dalam keadaan luas, sehat, Allah banyak memberikan kemudahan, itu harus lebih dikuatkan khauf karena ketika itu roja kita sedang kuat. Kapan kita harus lebih menguatkan roja? Ketika kita sedang menghadapi banyak kesulitan, ketika sakaratul maut dan sebagainya. Ketika itu kuatkan roja agar supaya kita tidak putus asa, agar supaya kita merasa ringan dengan semua ujian-ujian di muka bumi ini. Karena negeri ini negeri ujian. Waktu itu roja harus semakin dikuatkan. Begitu ya. Jadi kita harus pandai kapan jangan sampai ini tidak seimbang antara khauf dan roja. Karena kalau kita terlalu khauf, terlalu takut membuat kita putus asa. Kalau kita terlalu roja membuat kita lengah, tidak hati-hati. Ya, dan juga harus perhatikan mahabbah, kecintaan. Yang ini mengarahkan para ulama mengibaratkan mahabbah itu sebagai kepala bagi burung. Sementara khauf dan roja dua sayapnya. Jadi semakin cepat dia menuju Allah Ta'ala dan kepalanya itu yang mengarahkan kepada siapa ibadah itu dia tujukan. Gitu Pak ya. Ya. Makanya ada dua dosa yang harus dihindari. Pertama itu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa putus asa dari rahmat Allah? Terlalu banyak khauf, rojanya kurang. Yang kedua Yang kedua itu merasa aman dari makar Allah. Itu karena terlalu banyak rojanya terlalu kuat, khaufnya kurang. Nah, kita harus bisa mendeteksi ya, mana yang harus kita kuatkan ketika itu. Itulah perlunya muhasabah, muhasabah. Ya Pak, adapun al-wasi ini ya ini meningkatkan roja dari sisi roja. Ya, cukup ya. Ya, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.